Ya, untuk tema yang akan kita pelajari minggu ini adalah bangunan dan tata kerja. Oke, bangunan. Namanya saja bangunan ya. Otomatis di sini ada fondasi, ada tiangnya yang kokoh, lalu ada juga rumah apa penutup atapnya. Jadi ini seperti berjenjang, teman-teman. Namanya bangunan itu adalah sesuatu struktur di mana dia menjadi sesuatu bagian yang utuh untuk menyangga yang disebut dengan sistem ekonomi Indonesia. Nah, dan juga bagaimana rumah ini atau bangunan ini bekerja begitu. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia ini melakukan kerjanya begitu. Oke, kita masuk saja apa saja yang akan teman-teman dapatkan di hari ini gitu. Seperti biasa ya, nanti setelah saya menjelaskan materi ada pertanyaan, kurang lebih 3 pertanyaan teman-teman, tetapi pertanyaannya sedikit lebih ini ya, lebih menantang lagi karena sudah semakin kompleks. Kita sudah masuk ke minggu ketiga, empat, lima. Nanti pertanyaannya sudah masuk ke pertanyaan diskusi, pertanyaan yang sifatnya mengapa, bagaimana, begitu ya, berikan contoh dan sebagainya. Sehingga di awal hingga akhir diminta teman-teman untuk memperhatikan dan juga bertanya apabila nanti ada materi yang kurang jelas, gitu. Nanti pertanyaannya seputar materi yang saya jelaskan di awal. Oke, ini adalah beberapa sub pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tatanan kesejahteraan umum. Indonesia ini kan rakyatnya banyak. Sebagai negara, otomatis rakyat itu harus disejahterakan. Apa itu konsep kesejahteraan? Bagaimana cara mensejahterakan rakyat? Itu akan kita bahas ya secara singkat dan itu masuk ke dalam tatanan sistem ekonomi Indonesia. Lalu yang kedua, kepemilikan sumber daya alam. Tentu saja sumber daya alam Indonesia kan luas, banyak. Setiap negara, setiap daerah ya, apalagi di NTT ada penghasil apa hasil karya tenun daerah, lalu ada juga madu dan sebagainya. Itu aja baru NTT ya. Nanti ada setiap provinsi punya sumber daya alam dan bagaimana kepemilikannya, apakah boleh dikuasai satu orang, perusahaan, atau hanya dimiliki negara, nanti kita akan pelajari. Lalu yang nomor 3 di sini kita akan bahas tentang perilaku ekonomi, tatanan perilaku. Perilaku ini adalah pelaku-pelaku ekonomi yang menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 4 ya. Lalu bagaimana aturan-aturan yang mengikat keempat pelaku tersebut ya. Jadi namanya rumah, pasti di situ ada anggota keluarga yang bergerak, ada aturan mereka bagaimana saling berkomunikasi, saling menjaga hubungan yang baik sebagai anggota keluarga di dalam satu bangunan. Lalu yang keempat ada tatanan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Jadi seperti apa sih aturan-aturan yang secara mendetail tersebut supaya sistem ekonomi Indonesia itu menjadi sistem ekonomi Pancasila berlandaskan UUD 45 itu jalan sesuai dengan perumusan di awal oleh founding fathers kita ya, Bapak Soekarno dan juga Pak Muhammad Hatta juga yang lainnya. Lalu yang kelima, bangunan secara keseluruhan itu seperti apa gitu. Jadi dari awal hingga akhir kita akan simpulkan seperti apa bangunan dan sistem-sistemnya sehingga sistem ekonomi Indonesia itu bisa berjalan sesuai dengan kaidah yang direncanakan dan dirumuskan di Pancasila. Oke, dari awal sini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya? Baru menu ya. Baru menunya, teman-teman. Baru menu ini, Bu, gitu. Oke, ini baru menunya. Nah, kita langsung masuk menu ke pertama ya. Menu yang pertama ini dia yaitu tentang kesejahteraan. Oke, prosperity, sejahtera, kaya raya, kemakmuran gitu ya. Siapa sih rakyat yang tidak ingin makmur? Siapa sih warga negara yang tidak ingin kaya? Siapa sih warga negara yang tidak ingin saldonya di rekening itu lebih dari sekian juta gitu atau setidaknya bisa makan bisa minum Bu, yang penting saya ketika hari ini ingin makan saya bisa makan, hari ini saya ingin apa nonton film bisa, ya itu kita bisa katakan ukuran makmur dan sejahtera setiap orang berbeda. Nah tetapi di sini untuk ukuran sejahtera yang secara umum itu yang bagaimana teman-teman? Nah, kalau menurut tatanan kesejahteraan umum, di sini yang dimaksud sejahtera itu sendiri artinya adalah orang-orang yang memiliki pendapatan dan juga memiliki kekayaan yang melimpah gitu ya. Tidak hanya pendapatan dan kekayaan, tetapi dari segi aspek sosial, mereka ini secara batin dan juga secara hubungan dengan interaksi sosial itu punya hubungan yang baik. Jadi,
tidak hanya kaya, tetapi juga dengan kiri kanan tetangganya itu punya relasi yang notabene hubungan yang sehat. Ya, jadi kita belum bisa dikatakan sejahtera kalau kita orang kaya tetapi bermusuhan dengan tetangga, kita punya banyak rival yang setiap hari mengancam kita, menteror anak kita misalnya ya, amit-amit. Nah, itu di batin kita tidak tenang, kita tidak sejahtera. Itu bisa dikatakan definisinya seperti itu. Jadi definisi sejahtera di sini adalah kecukupan yang secara kepemilikan keuangan, dana pendapatan, kekayaan, tetapi juga sejahtera secara hubungan yang baik dengan aspek sosial gitu ya, dengan tetangga juga eksistensi di masyarakat itu terjaga dengan baik, interaksi dengan baik, gitu ya. Nah, di satu sisi, apabila kita melihat ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman, ini ada yang bocor, tolong hati-hati, suara ada yang masuk, diperhatikan lagi. Siapa ya? Tidak muncul soalnya. Oke, untuk kesejahteraan versi Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini untuk seluruh warga negara Indonesia dikatakan warga yang sejahtera itu adalah warga yang apa kira-kira yo? Warga yang punya pendapatan cukup, warga yang aman, makmur gitu ya. Sentosa, sentosa itu apa sih teman-teman? Sentosa itu adalah keamanan ya, keamanan secara kita secara individu manapun kita berada di posisi yang tidak terancam itu tadi karena kita punya hubungan yang baik dengan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan aman sentosa. Kita makmur dalam artian makmur di sini adalah pendapatan kita juga ada. Nah, Bu, bagaimana kalau orang-orang yang tidak punya pendapatan? Nah, apakah ini masuk kesejahteraan? Ya, tentu saja ada isu kesejahteraan yang belum tercapai. Nah, disinilah fungsi sistem ekonomi, karena tujuannya adalah membuat semua orang merasa aman, sentosa, dan juga makmur, punya pendapatan ya. Akhirnya campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi itu perlu, seperti adanya Menteri Sosial begitu ya. Nanti di sini kan teman-teman akan melihat ya bentuk contoh-contoh pemerataan kesejahteraan untuk warga negara Indonesia. Nah, itu dia definisi kesejahteraan. Lalu kalau kita lihat lagi nih teman-teman di UUD 45 kesejahteraan yang umum itu seperti apa? Tentu saja di UUD 45 di para pendiri bangsa ini sudah pernah merumuskan ya sejak awal Pancasila itu dirumuskan, dibuat konsepnya sudah jelas pasti yang dipikirkan adalah rakyat itu perutnya jangan sampai kosong. Kalau bisa punya pendapatan, punya pekerjaan, supaya bisa punya rumah yang tidak kepanasan, tidak kehujanan, kena angin, kena gigit nyamuk gitu ya. Nah, itu sudah dipikirkan bagaimana. Makanya ada Pancasila di sila keempat ya, yang ada gambarnya padi dan kapas, itu adalah simbol kemakmuran, karena kita adalah negara yang agraris sebetulnya, dan juga negara maritim. Dari tanah Indonesia saja kita bisa menghasilkan sendiri padi dan makanan yang lain. Dari laut kita bisa punya sumber daya kelautan seperti ikan dan lain sebagainya ya. Nah, di Indonesia ini di UUD 45 ini kita bisa lihat kesejahteraan umum yang dirumuskan itu ada di pembukaan terutama ya, di mana di sini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya melindungi itu tentu saja rakyat dijamin kesejahteraannya, rakyat itu harus dipastikan aman dari peperangan, dari wabah misalnya saja ketika COVID, pemerintah mati-matian memberikan kita vaksin, memberikan kita himbauan menggunakan masker, himbauan untuk di rumah ya, tidak keluar rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan kesejahteraan secara umum supaya semua itu aman, tertib dan juga damai ya. Dan juga ini ada kategorinya keadilan sosial karena pengumumannya itu merata, tidak mungkin pengumuman COVID itu hanya yang di daerah Jawa saja, ada juga yang di daerah NTT juga diinformasikan menggunakan masker. Informasinya sama karena ini adalah asas keadilan sosial, teman-teman. Nah, itu dia yang di UUD 45 ya. Di sini nanti kalau misal mau melihat kalimatnya itu bisa eh, Anda lihat di ini ya di pembukaan UUD 45. Lalu sebenarnya seperti apa sih batasan dari kesejahteraan secara general, secara umum saja? Karena kan setiap orang merasa kaya itu kan definisinya masing-masing ya. Ada yang di pikiran teman-teman berbeda. Mungkin pemikirannya
siapa Kak Andrea tentang kekayaan itu berbeda. Saya orang kaya itu versi Kak Andrea mungkin beda dengan versinya Kak Benedikto. Menurut Kak Andrea mungkin kaya itu adalah punya pemasukan sekian miliar gitu. Kalau menurut Kak Benedikto, kalau menurut saya Bu, saya hari ini bisa makan enak, bisa tidur nyenyak itu buat saya sudah kaya. Nah, setiap orang punya persepsi tentang nilai apa itu kesejahteraan dan kekayaan dan pendapatan seberapa. Nah, ini kita buat batasan secara umum seperti apa yang dimaksud bentuk dari kesejahteraan umum. Nah, itu dilihat dari tiga, teman-teman. Dilihat dari tiga hal berikut yang kita sebut dengan kebutuhan, ya, kebutuhan mendasar, kebutuhan menengah, dan kebutuhan mewah. Atau biasa kita sebut primer, sekunder, dan tersier yang pasti kalian sudah pernah dengar. Atau yang mungkin kita pernah juga dengar di Abraham Maslow punya ini ya apa hierarki needs atau hierarki kebutuhan. Jadi yang dimaksud primer itu adalah menjamin kehidupan yang layak gitu ya. Kehidupan layak artinya tempat tinggal yang utama yaitu papan gitu. Kita bilang papan adalah rumah. Lalu itu bisa dikatakan sejahtera apabila punya rumah. Ini ukuran yang umum, yang sangat basic, yang sedang dijadikan tujuan oleh warga, oleh bangsa Indonesia atas warganya. Lalu yang sekunder, ini kebutuhan menengah. Itu apa saja? Kebutuhan menengah di sini adalah intinya mereka ini secara umum sudah hidup layak, tetapi juga tidak punya kesusahan yang secara umum itu kesusahan yang sangat ya teman-teman. Jadi ada pemenuhan kebutuhan berikutnya begitu. Sekunder itu selain yang apa namanya sandang pangan papan ya teman-teman seperti kita bilang mungkin kebutuhan akan apa pendidikan itu masuk ke sekunder. Tetapi ada yang bilang masuk ke primer ya kebutuhan atas sekolah itu ada yang bilang ada yang butuh sekolah ada yang tidak. Tetapi wajib belajar kan 9 tahun. Jadi sesungguhnya untuk kuliah itu sekunder, teman-teman ya. Untuk perguruan tinggi, pendidikan perguruan tinggi, atau kursus, atau online course gitu ya, itu masuk ke sekunder. Lalu yang lainnya, eh, tersier, kita bisa katakan kebutuhan mewah, itu apabila kita sudah punya rumah, kita sudah punya pendidikan, kita masih ingin memikirkan entertainment gitu. Atau kita bilang rasa aman dan sebagainya ya. Rasa aman itu ada yang bilang masuk ke primer, tetapi ada juga yang ke tersier, tetapi kembali lagi ke masing-masing persepsi ya, teman-teman. Oke, itu dia ukurannya. Apabila warga negara ini pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya sudah terpenuhi, minimal primer, sekunder saja atau primer saja sudah bisa dikatakan mereka sejahtera secara umum begitu ya. Kalau syukur-syukur sampai ke tersier ya. Kalau tersier itu sudah kehiburan yang sifatnya sudah ini ya lebih ke hal-hal yang entertainment ya teman-teman, yang sesungguhnya tidak perlu juga tidak masalah, masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa untuk tinggal di rumah. Oke. Untuk warga negara yang memang ini apa tidak bisa memenuhi ini semua bagaimana? Itu menjadi isu kesejahteraan yang harus diselesaikan masyarakat dan beberapa pihak yang memang punya tanggung jawab menyelesaikan ini semua ya, terutama di bagian kepemerintahan, nanti juga ada filantropis, ada juga charity, ada juga pihak-pihak perusahaan yang mengulurkan tangannya untuk membantu pemerintah. Oke. Lalu untuk tanggung jawab kesejahteraan ini maksudnya seperti apa? Jadi sebenarnya tanggung jawab kesejahteraan ini yang tadi sudah sedikit disinggung, ada banyak yang warga negara di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita ya teman-teman, atau tidak seberuntung kalian. Ada juga yang tidak bisa untuk kuliah karena biaya kuliah itu mahal, karena mungkin orang tuanya hanya mampu untuk memberikan pendapatan untuk makan saja gitu ya, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan memberikan pendidikan tinggi pada anaknya. Nah, ini otomatis ada beberapa isu kesejahteraan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab negara secara umum ya, sebagai pilar tertinggi kesejahteraan negara. Makanya pemerintah itu memberikan apa, teman-teman? Beasiswa ya, memberikan scholarship. Salah satunya yang terkenal adalah LPDP dari Kementerian Keuangan atau juga kami yang dari pengajar pun juga diberikan beasiswa ya. Ada juga.
Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu ada bantuan umum operasional sekolah atau BOS begitu ya. Untuk bagaimana mekanismenya itu kan nanti tergantung yang di lapangan ya teman-teman. Intinya kesejahteraan setiap individu warga negara itu menjadi tanggung jawab dari negara secara umum. Tetapi yang kedua tanggung jawab berikutnya adalah individu itu sendiri dan juga keluarganya. Bagaimana bisa? Ya tentu saja karena tadi sudah disinggung sedikit, misalnya seorang ayah juga punya tanggung jawab untuk mensejahterakan anak dan istrinya ya. Seorang ibu juga memberikan rasa aman kepada anaknya. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab keluarga sebagai skup terkecil atau rumah tangga, skup terkecil dari sistem ekonomi, teman-teman. Oke, itu kurang lebih ya tanggung jawab kesejahteraan. Lalu bagaimana dengan unsur kesejahteraan apa yang harus dipenuhi selain bentuk yang primer, sekunder, dan tersier? Nah, ini dibagi nanti bentuk primer, sekunder, tersier itu ada dua, yaitu material dan non-material, teman-teman. Untuk unsur material itu adalah unsur-unsur yang kita sebut dengan sandang pangan papan tadi ya, pakaian, makanan, dan juga rumah. Jadi kalau kita bisa tidur nyenyak, tidur di kos-kosan tidak kehujanan, ada kasurnya, ada guling bantalnya, ya kita bisa masih makan dan beli jajan, lalu kita masih bisa punya pakaian yang layak gitu ya, yang rapi, itu kita sudah dikatakan kita sejahtera secara material, teman-teman ya. Di sini kebutuhan sosial itu memang harus dipenuhi selain itu. Kalau yang dasar sudah, biasanya kita nanti akan bisa mudah berinteraksi, bersosialisasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita makan saja kadang susah misalnya, ada kadang tidak makan, kalau mau beli makanan susah ya ada. Dulu saya punya teman mau makan ya teman-teman mau anak kos kan karena di Jogja itu banyak sekali kos ya. Eh, Anak kos yang tidak bisa makan itu kadang mereka harus mengumpulkan uang receh tabungan gitu, uang koin gitu. Baru mereka pergi ke warteg 2.000 di sana sudah dapat nasi bungkus kecil-kecil yang isinya cuma nasi sambal sama teri ya. Bayangkan tiap hari makannya seperti itu 2.000 rupiah. Nah, nanti bisa panas dalam. Nah, ini disebut dengan dikategorikan, tapi mereka mengatakan saya sejahtera kok dengan makan ini saya juga sudah merasa kenyang, saya juga dengan teman yang lain tidak masalah, interaksi sosial saya juga fine-fine aja, teman-teman tidak menjauhi saya merasa saya sejahtera sebagai individu. Nah, ini yang dimaksud sejahtera. Oke. Lalu berikutnya ya, ada unsur juga yang disebut kesehatan, komunikasi, dan transportasi. Ini adalah kesejahteraan yang material. Jadi tidak hanya rumah, pakaian, makanan, ada juga transportasi. Ya kan, kita masih jauh ya dengan negara-negara tetangga yang mungkin public transportation-nya sudah rapi, sudah integrasi antar satu tempat ke tempat lain, ada jadwal yang sudah on time seperti kereta bawah tanah atau tram atau juga bus atau bis ya. Bis yang sudah ada jadwalnya setiap berapa jam sekali itu pasti berhenti begitu, pasti kita bisa naik. Nah, ini yang dimaksud dengan sejahtera. Jadi ketika sistemnya berjalan, barangnya ada, rapi, itu kita katakan sejahtera. Nah, nanti kalian bisa menilai sejauh mana kesejahteraan bangsa Indonesia dan mana yang belum dikatakan sejahtera. Lalu yang non material tuh apa sih teman-teman? Non material ini salah satunya adalah kebutuhan spiritual ya, seperti ketentraman batin. Makanya setiap warga negara Indonesia memeluk agama dan kepercayaan yang dipilihnya begitu. Oke, lalu ada keamanan jiwa atau secara mental kita merasa aman begitu ya di kantor, di kampus kan kalian tidak diteror tiap hari ya bahwa kalian harus ikut kelas kalau tidak ikut kelas kalian tidak dapat nilai ya tidak bisa lulus lalu Anda tidurnya tidak nyenyak kan tidak gitu tetap aja walaupun terornya bentuk seperti itu, teman-teman merasa oh itu adalah konsekuensi, tidak sampai yang mengancam nyawa ya teman-teman. Nah, di sini ketika keamanan jiwa dan keamanan kehidupan manusia merasa terjamin, ya keselamatan juga ya teman-teman. Karena kan pasti di setiap sektor atau di perumahan daerah tertentu ya regional tertentu itu ada polisi kepolisian atau kantor polisi, kantor keamanan ya. Nah, di sini perlu juga yang namanya non material kesejahteraan ya. Lalu adalah kesempurnaan akal teman-teman itu masuk ke non material ya. Secara tadi spiritual itu adalah agama, lalu ada juga rasa aman gitu ya, mental yang sehat. Makanya sekarang mungkin ke depan mungkin ya
akan banyak lagi ini yang terkait dengan konsultasi kejiwaan teman-teman di kantor-kantor di kota besar itu sudah banyak seperti BK ya bimbingan konseling untuk di kantor. Di kampus mungkin ada tapi tidak maksimal. Nanti ke depan di kantor-kantor akan banyak bimbingan konseling karena itu untuk kebutuhan batinnya teman-teman. Jadi banyak nanti tekanan pekerjaan yang semakin meningkat itu akan mempengaruhi kesejahteraan non material gitu, mental yang tidak sehat dan juga gelisah gitu ya, atau panic attack dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu non material yang dikatakan sejahtera itu yaitu punya akal yang sehat ya. Ya mohon maaf untuk beberapa ODGJ ya orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa dikatakan tidak sejahtera karena kan tidak tahu apa yang harus dilakukan atas dirinya, atas keluarganya, atas lingkungannya sehingga tidak bisa mengontrol mana yang baik untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Nah, kita sudah dibekali akal, sudah tahu jam kuliah, kita bisa kuliah, kita bisa mencari makan yang sehat, kita tahu jam istirahat, istirahat. Nah, itu sungguh kesempurnaan kesejahteraan yang non material, teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ke dimensi waktu dan sejahtera itu yang seperti apa. Nah, kita bisa katakan sejahtera apabila kita melihat dimensi waktunya itu untuk yang ke depan, saat ini dan ke depan itu artinya yang saat ini kita lakukan dan ke depan itu adalah future ya dalam artian kalau kita manusia beragama itu adalah ada alam akhirat dan juga alam ke swarga loka dan sebagainya. Nah, ini adalah kesejahteraan yang dimaksud lahir dan batin. Jadi secara batin itu merasa tenang, merasa dekat dengan Tuhan, itu juga dikategorikan dimensi kesejahteraan secara dimensi waktu ya. Lalu berikutnya ada kesejahteraan generasi yang sekarang. Jadi kalau saat ini kalian merasa tercukupi dengan adanya fasilitas yang ada, saat ini kita hidup, kita kuliah dengan Zoom, dengan laptop kita punya, itu adalah saat ini ya present adalah hal yang saat ini kita miliki, fasilitas kita miliki itu disebut dengan sejahtera. Kita sudah ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu ada juga yang generasi mendatang. Kita belum tahu kebutuhan mendatang itu apa, tetapi makanya banyak orang-orang jenius yang mempersiapkan itu, teman-teman. Ke depan akan ada kebutuhan yang sifatnya ke AI ya, lebih ke artificial intelligence, sehingga sekarang banyak sekali video-video AI. Karena ke depan mungkin saja yang mengajar di Zoom bukan wajah saya, tetapi hasil rekaman saya begitu. Karena mungkin bisa saja semakin banyaknya mahasiswa masuk di perkuliahan dan waktunya bisa bertabrakan, dan itu mungkin sudah menjadi hal yang umum, siapa tahu ya di tahun 5.000, 3.000 atau 101.000 di filmnya Dune itu kan udah settingnya 100.000 ya tahun 100.000, The Matrix juga tahun 200.000. Nah itu bisa jadi di jam satu yang sama itu saya mengajar 5 mata kuliah bisa jadi suatu saat. Nah otomatis itu kebutuhan generasi masa mendatang. Makanya sekarang mungkin dipersiapkan banyak ide-ide jenius seperti video AI, wajahnya mirip seperti kita dan itu bisa real time, kita bisa menduplikasi diri kita untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat ini ya, bertumpukan. Oke, itu untuk dimensi waktu dan kesejahteraan. Lalu ada instrumen kesejahteraan seperti apa sih? Nah, instrumen ini sebagai tolok ukur yang dikatakan sejahtera itu apabila punya upah gitu ya, ketentuan upah atau kita digaji, kita punya pendapatan. Kadang kan ada ukuran kita menilai orang itu kaya atau tidak. Misal kita ingin mendekati seseorang gitu ya atau cewek lagi cari pacar cowok atau cowok lagi cari pacar cewek cari yang mapan. Nah, itu artinya Anda ada punya standar kesejahteraan secara umum dan Anda menetapkan instrumennya adalah pendapatan misalnya. Dia harus dari orang yang punya gaji yang mapan atau pekerjaan yang mapan, minimal dia seorang apa misal pekerja di pemerintahan atau dia punya usaha. Nah, ini artinya Anda sudah memberlakukan standar kesejahteraan atas orang lain ya. Nah, atau secara umum orang seperti itu. Nah, ini dimaksud dengan upah. Lalu ada juga kesejahteraan yang disebut dengan waktu kerja. Ada yang waktu kerjanya itu 12 jam ya, dari pagi ke pagi lagi misalnya, atau dari pagi ke siang. Nah, di sini kita bisa katakan waktu itu sebagai instrumen kesejahteraan karena semakin orang banyak bekerja lebih lama, biasanya uang yang didapatkan lebih banyak, teman-teman. Tapi tergantung jenis pekerjaannya. Siapa tahu pekerjaannya itu bersifat physically atau seperti kuli bangunan atau juga seperti tukang berjualan yang mendorong gerobak itu juga bisa kita katakan fisik kan. Nah, atau yang berjualan ya. Nah, itu kan banyak yang fisik.
Nah, itu kembali lagi kita lihat jenis-jenis yang dikerjakan. Lalu bentuk kerja. Makanya tadi ada bentuk kerja, itu jenis pekerjaannya apa. Lalu yang keselamatan kerja. Nah, ini semakin ada jaminan keselamatan kerja, ada jaminan kita bisa mendapatkan kesehatan uang apa apabila kita kerja terus kita sakit, kita masuk ke rumah sakit misalnya, lalu dibiayai oleh pemerintah atau dibayarin kantor, kita free gitu ya, seperti BPJS kesehatan ini contohnya ya. Oke, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS ini yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia ya untuk keselamatan kerja dan jaminan sosial. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja sebagai pemerintah ya, sebagai government worker atau pekerja pemerintah nanti punya jaminan sosial. Lalu bagaimana dengan pekerja yang BUMN? Nah, nanti juga ada jaminan sosialnya teman-teman ya. Nanti setiap perusahaan itu punya jaminan sosialnya masing-masing. Ya, ini menjamin untuk kesempatan ya tingkat kesejahteraan. Jadi nanti ada sistemnya plafon ya. Ada plafon 1, 2, 3, 4. Nah, di mana ini nanti ketika kita sedang menginap di rumah sakit karena suatu hal, misal melahirkan, atau misalnya sedang operasi kesehatan misalnya. Lalu di sini nanti teman-teman membayar iuran gitu ya per bulannya. Nah, iuran ini untuk plafon yang VIP atau biasa saja atau yang sangat biasa gitu. Nanti ini akan mempengaruhi jumlah iurannya. Ini disebut dengan jaminan sosial. Ada tingkatannya, teman-teman. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Itu tadi adalah tatanan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kalau di Jakarta ada Kartu Indonesia Sehat, itu hanya khusus di daerah ibu kota, tetapi mungkin ada juga yang di daerah luar ibu kota. Saya kurang tahu seperti apa pelaksanaannya. Setahu saya waktu itu heboh karena awal-awal ini ya pemerintahan Bapak Jokowi ya kalau tidak salah. Tapi sepertinya masih berjalan juga. Oke, silakan apabila ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau boleh di kolom chat. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Untuk yang bertanya juga nanti dapat poin. Jangan khawatir, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kalau ingin bertanya, boleh deh di kolom chat, tidak masalah. Nanti kita akan bacakan di akhir ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, yaitu tatanan kepemilikan sumber daya. Oke, apa itu yang dimaksud tatanan kepemilikan sumber daya? Tadi sudah disinggung, setiap wilayah di Indonesia, setiap provinsi, setiap kota itu punya sumber daya alam, punya hasil alam ya seperti kita punya kayu putih dan nanti disuling menjadi kayu putih yang cair itu lalu kita kirim ya teman-teman tapi ternyata banyak yang sudah mengambil ya mengeksploitasi ya untuk diambil borongan jadi sekarang sudah cukup langka lalu ada madu ada juga kopi kita punya kopi ya dari NTT itu kopi Flores kopi Bajaiwa banyak banget teman-teman lalu ada juga hasil alam yang berkaitan dengan hasil ini kreasi tangan seperti apa namanya tenun ya teman-teman. Lalu di sini kita perlu atur ya sebagai pemerintah itu ya sebagai pemerintah untuk mengatur bagaimana kepemilikan sumber daya alam tersebut. Nah, di sini ada tiga bentuk kepemilikan yang secara umum ya untuk diatur oleh sistem ekonomi kita yang Pancasila. Pertama adalah kepemilikan pribadi. Lalu kedua ada kepemilikan umum dan terakhir adalah milik negara. Nah, kepemilikan pribadi itu sifatnya adalah eksklusif atas benda. Yang ini contohnya adalah kita bisa ya punya rumah, kita bisa punya handphone, punya laptop, kita bisa beli mobil gitu ya. Ini artinya pemindah tanganan benda yang dimana kita bisa mengambil manfaatnya gitu teman-teman. Ini biasanya dijual di toko atau di memang lapak yang resmi ya teman-teman. Lalu bagaimana kepemilikan publik? Kepemilikan publik ini otoritas atau tanggung jawab pemeliharaannya itu adalah kelompok ya atau publik itu sendiri. Misalnya aja ini taman ya, misalnya taman bermain yang ada di tengah kota atau juga bis umum gitu ya, itu milik masyarakat umum atau halte misalnya. Makanya kita jarang banget punya fasilitas publik karena kita lebih fokus ke kepemilikan pribadi kan. Nah, sesungguhnya sejahtera itu ada kepemilikannya merata ya, Bu. Semakin negara dan publik punya barang dan untuk dipakai pribadi itu sesungguhnya yang sejahtera. Karena kita tidak perlu capek-capek mengeluarkan uang untuk beli mobil, untuk membayar pajak mobil tahunan untuk membersihkan lagi, untuk menyimpan di
garasi gitu ya, untuk kena macet dan sebagainya. Nah, ketika sudah ada public transportation, sudah rapi, tinggal kita naik bawa badan, sudah sampai, udah ada jamnya. Nah, itu sungguh enak sekali teman-teman. Nah, ini disebut dengan kepemilikan publik. Sama yang terjadi di Australia, saya pernah dikasih cerita karena Australia itu negara yang dia punya devisa besar dari tambang. Ternyata pertambangan di Australia itu lumayan banyak sekali hasil untuk devisa ya. Ada tambang opal, ada batu-batu mulia juga punya mereka. Nah, karena mereka kaya karena tambang dan sumber daya alam ya, peternakan juga ya, dairynya seperti susu, sapi, coklat dan sebagainya. Nah, mereka akhirnya mendistribusikan devisa ke kepemilikan publik seperti transportasi bis gitu ya. Bis umum dan juga halte itu hampir ada di setiap perumahan, bahkan digratiskan untuk anak sekolah dan anak kuliah untuk naik bis umum. Jadi kalau ada hari tertentu, misalnya hari festival sekolah gitu kan, mereka punya hari libur khusus ya untuk hari sekolah, St. Mary misalnya, atau hari-hari pendidikan itu naik bis itu bisa gratis untuk semua masyarakat umum, tidak hanya anak sekolah. Tetapi untuk secara umum tidak hari hari libur khusus, anak kuliah ya seperti kalian itu kalau naik bis umum ke tengah kota, jalan-jalan ke kota gitu gratis teman-teman. Tetapi syaratnya tidak pakai uang cash, melainkan pakai kartu. Jadi di sana itu one chip for all. Jadi seperti kartu di handphone, jadi itu sudah disetting, bisa untuk ditempel barcode-nya naik bis, naik subway gitu ya, naik online, jadi tinggal ditempel saja. Dan untuk orang-orang yang tua atau elder yang sudah uzur gitu ya, orang kakek nenek, di sana itu juga gratis teman-teman naik bis itu kakek nenek digratiskan begitu ya, sudah ada kursi khusus yang memang untuk orang-orang tua begitu. Itu adalah kepemilikan publik. Lalu yang negara, ya negara ini kewenangannya jelas untuk negara dan ini untuk kepentingan negara. Biasanya ada tanah dan juga sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Lalu berikutnya, kaidah kepemilikan. Nah, ini bagaimana sih cara memperoleh barang-barang ini? Nah, tipe-tipe cara memperoleh tentu saja banyak ya. Ada yang kita punya pekerjaan, lalu ada yang hasil dari warisan, bagi-bagi harta warisan, orang tua, kakek nenek, lalu kita jadi orang kaya baru. Nah, itu akhirnya kita memiliki sumber daya, bukan? Nah, itu yang dimaksud dengan warisan. Lalu ada juga harta negara yang misalnya itu upeti ya, kita dikasih hadiah negara. Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi kan sekarang modelnya kalau dikasih hadiah itu takut gratifikasi gitu kan teman-teman. Nah, itu makanya harus dilaporkan dulu ke KPK. Karena barang-barang mewah yang kita dapatkan tanpa kita usaha bekerja dengan tangan kita, tanpa itu berupa warisan dan bukan dari negara atau hadiah dari perseorangan sifatnya mahal, itu kita bisa dikategorikan gratifikasi. Gratifikasi itu istilahnya kayak mendapatkan sesuatu barang mewah karena timbal balik. Itu tidak boleh karena di Indonesia kalau itu terjadi, budaya itu terjadi, akhirnya orang akan mau bekerja kalau sudah ada pelicinnya gitu. Dulu pernah seperti itu ya, istilahnya era kasus suap. Waktu itu kan sering banyak kasus suap ya. Jadi orang Indonesia cenderung mau bekerja kalau sudah dapat iming-iming atau sudah dikasih sesuatu, sudah dapat hadiah baru mau kerja atau biar mau kerja dikasih sesuatu seperti anak kecil ya. Jadi dikasih permen dulu baru tidak nangis. Nah, itu kan tidak boleh teman-teman. Harusnya kalau sudah besar ya tidak usah menangis ya. Kalau harus bekerja, bekerja. Nah, ini yang dimaksud dengan gratifikasi, oke? Tidak usah menyerempet yang ke sana-sana. Kalian sudah tahu ilmu dasarnya, apakah apa itu benar gratifikasi atau tidak. Nah, nanti kita bisa bahas ya. Kalau mau membahas, kita bisa diskusikan di belakang. Lalu yang kedua, pemanfaatan kepemilikan. Nah, ini seperti apa sih kepemilikan dimanfaatkan? Nah, dimanfaatkan itu ada dua cara, dimanfaatkan secara efisien, hemat secara keuangan, dan dimanfaatkan secara cara yang efektif atau cara yang tidak punya banyak tenaga gitu ya. Efisien itu adalah hemat. Jadi ini berkaitan dengan uang, sumber daya uang. Kita punya mobil mewah, misalnya BMW, kita punya Ferrari, punya McLaren, misalnya Bugatti, tapi ternyata itu bensinnya mahal gitu. Itu not efficient lah. Lalu habis itu efektif tidak. Lah setiap hari kita ngapain? Nah, misalnya kita bekerjanya cuman ke kantor dari
rumah 40 menit. Naik McLaren. McLaren kecepatannya bagaimana? Dia harus di mana dia lari. Ya kalau kita pekerjaannya memang profesional apa atlet dan juga profesional apa tuh balap ya, misalnya balap atlet balap dan memang kita rumahnya itu ada di daerah yang seperti luar kota, jarak jauh, pakai yang mobil-mobil kecepatan tinggi, itu efektif gitu loh. Tapi kalau misalnya dekat, misalnya ya, apalagi waktu itu sempat ada tren di Jogja, banyak yang pingin Rubicon, teman-teman. Rubicon itu kan 1 miliar harganya ya, mobilnya besar, rodanya besar, dan dia emang untuk off-road gitu ya, lagi tren di Amerika, terus semua orang pengen beli Rubicon. Entah cara belinya kan kita masing-masing ya, ada yang cash, kredit, dan sebagainya ya. Tetapi kebanyakan mereka tidak pernah menyimpan di dalam karena kan sempit ya lahan di Jogja sudah semakin sempit, banyak disimpan di pinggir jalan, di rumah yang tidak digarasi, lalu juga kegiatannya mereka juga tidak off-road, pekerjaannya, hobinya juga tidak off-road. Kalau benda-benda seperti itu memang harus digunakan maksimal, tidak bisa hanya di kota. Kalau di kota cukup Yaris lah, cukup Avanza misalnya yang kecil-kecil ya, cukup Jazz dan sebagainya misalnya. Nah, ini adalah kaitannya efektivitas. Kepemilikan yang efektif. Efektif tidak kita punya Rubicon. Atau misal aku mau beli Apple, efektif tidak punya handphone iPhone. Sedangkan handphone kita punya sekarang, Android juga sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Nanti kita harus lihat ini ya, tatanan kepemilikan sumber daya secara kebutuhan rumah tangga, teman-teman. Itu baru individu. Apalagi nanti yang sistem ekonomi yang kompleks seperti perusahaan, seperti juga pemerintah dan masyarakat umum gitu ya. Itu harus dipikirkan efektivitasnya, seberapa kita punya manfaat apabila kita menggunakan barang ini. Ya, lalu ada pendekatan distribusi kepemilikan. Nah, distribusi kepemilikan ini misalnya tadi mobil itu dijualnya bisa secara umum tidak dibelinya gitu ya. Ada yang sifatnya hukum positif dan teologis. Nah, teologis ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan ya, teman-teman. Jadi distribusi yang ketuhanan ini maksudnya bagaimana? Ya ada sih sumber daya yang memang itu karunia Tuhan ya. Ya ini God given. Kita bilang kita ini God given untuk sumber dayanya adalah sumber daya apa kira-kira? Ayo di laut ya teman-teman ada ikan ya. Kalau di sini mungkin ikan ya banyak banget ya teman-teman, dan ikan yang ada di sini tidak sebanyak yang ada di Sulawesi, tetapi masih lebih banyak daripada yang di Jawa, teman-teman. Jadi NTT ini penghasil ikan sebetulnya ya, kakap merah, kakap putih, luar biasa banget. Itu adalah God given, jadi karunia Tuhan. Makanya ini adalah pendekatan teologis. Lalu apalagi tadi ada madu ya, teman-teman. Jadi kita dapat sesuatu itu karena memang karunia Tuhan begitu ya. Bu, warisan karunia Tuhan nggak? Ya jelas karunia Tuhan ya. Kita tidak pernah prediksi tiba-tiba dapat durian runtuh. Tetapi nanti bagaimana pemanfaatannya, kalian mau hemat atau tidak, kembali ke kalian ya. Lalu pendekatan hukum positif, ini lebih ke historis sih. Historis itu tadi ya misalnya ketika negara itu sudah berdaulat, merdeka, maka tidak semua wilayah sih ada status bebas juga. Jadi ini maksudnya setiap wilayah itu punya apa ada ini ya pembagian lahan untuk warganya begitu ya teman-teman. Ini ada hukum positif. Jadi setelah kita merdeka kan banyak lahan kosong. Nah, rakyat ini butuh rumah, butuh tempat tinggal, otomatis kan mereka juga harus dibuatkan sebuah tatanan ini ya seperti sertifikat tanah gitu ya atas kepemilikan. Jadi harus bagi-bagi tanah untuk rakyat juga, tetapi diatur dan diawasi oleh pemerintah. Oke. Lalu ada makna negara menguasai sumber daya alam, jelas ya, sumber daya alam yang sifatnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan itu harus diatur oleh negara. Hak-haknya itu bumi, air, ruang angkasa itu bagaimana? Kalau tidak diatur, nanti kita seenaknya bikin ini teman-teman, bikin eksperimen misalnya. Kalau kita sudah punya rumah, punya tanah, kita beli, beli, beli banyak ya. Ada yang diatur, ada yang kesannya diatur, tapi ternyata eh, ini ya masih beli-beli banyak sekali. Tetapi ini yang diatur adalah untuk kepemilikan umum, misalnya ruang angkasa atau yang ada di langit tuh. Sekarang kan ada yang boleh pakai drone, ada yang tidak boleh pakai drone ya. Kalau di Jogja yang tidak boleh pakai drone itu ketika tempat wisata yang sifatnya sakral ya seperti di Keraton itu tidak boleh ada drone, di Borobudur juga tidak boleh ada, ya di Candi gitu tempat wisata warisan budaya tidak boleh pakai drone. Boleh tetapi di harus izin terlebih dahulu untuk kebutuhan apa. Tapi nanti biasanya izinnya lumayan ya atau nanti bayar berapa untuk
mengikuti prosedur persetujuan. Ada yang harus dipatuhi, aturan-aturan harus dipatuhi. Ini yang dimaksud dengan mengatur hak-hak dari individu atas kepemilikan umum gitu. Kepemilikan umum tadi seperti ruang angkasa, langit gitu ya, air, bumi dan sebagainya. Yang kita boleh nggak ngambil ikan sebanyak-banyaknya di laut. Itu ada aturannya sih kalau misal sudah musim panen ya kadang setahun 2 kali saja nelayan mengambil secara besar-besaran gitu ya. Nah, nanti kalau misal ketahuan besar-besarannya tidak sesuai waktu yang ditentukan lebih dari 5 kali misalnya, kapal nelayan itu akan ini teman-teman akan dijadikan target operasi ya untuk ditangkap. Nah, itu kan banyak sekali waktu eranya Ibu Susi ya. Era Menteri Kelautannya Ibu Susi banyak terjadi eksploitasi hasil alam terutama dari negara tetangga yang juga bekerja sama sama nelayan Indonesia yang ngambilnya besar-besaran. Karena nelayan di negara tetangga itu nelayan yang tidak tanggung-tanggung. Dia punya kapal tuh besar-besar. Seperti Jepang itu kapalnya besar banget. Yang disebut nelayan di luar negeri itu nelayan yang benar-benar kapalnya itu nangkepnya ikan paus, bukan nangkepnya ikan cuek kecil-kecil ya. Jadi kalau di Indonesia nelayan itu kan kapalnya sudah berkelupas, lubang, dan habis cat dulu. Nah, nelayan Indonesia seperti itu, pakai jaring manual, kadang jaringnya disulam, sedangkan nelayan di luar negeri itu sekali nangkap bisa dapat banyak banget, bahkan bisa jadi daratan ikannya ketika dijaring itu jadi daratan ya. Nah, ini yang kadang tidak diperbolehkan ya, teman-teman, karena kan namanya ikan itu ada siklusnya dia berkembang biak, ada siklusnya dia tidak. Ketika kita butuh, kita ambil habis-habisan, nanti tiba-tiba kosong lautnya. Nah, ini kan tidak boleh. Bahkan ada adat di daerah Papua kalau tidak salah itu harus ada waktu tenang para nelayan tidak pergi melaut untuk membiarkan ikan-ikan berkembang biak. Itu ada ya, ada adatnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan hukum positif, teman-teman. Ada yang mengatur atas kepemilikan alam di mana ini merupakan karunia Tuhan. Lalu berikutnya ada kekuasaan negara atas barang tambang. Nah, ini yang dimaksud barang tambang ini sudah diatur ya barangkalian. Mungkin kita agak asing dengan barang tambang, tetapi ada di luar sana individu, perusahaan yang dia tahu celah-celah bagaimana memanfaatkan efisiensi, efektivitas barang tambang, emas, berlian, bahkan tambang untuk energi seperti batu bara, begitu ya. Itu banyak sekali ya di Sumatera, di Bukit Asam. Nah, di sini ada undang-undangnya, teman-teman. Walaupun ini dikuasai negara, tetapi kadang pengelolaannya masih oleh swasta, begitu ya. Lalu penguasaan kekayaannya ini biasanya dibagi-bagi tadi sesuai dengan aturan. Misalnya boleh dioperasionalkan, dioperasikan oleh perusahaan misalnya. Lalu ini artinya kan untuk kemakmuran rakyat ya, ada perusahaan tambang swasta, itu kan perusahaan batu bara, perusahaan nikel, timah dan sebagainya ya. Kebanyakan pemerintah pejabat kita yang kaya itu karena menguasai sumber daya tambang rata-rata teman-teman. Nah, tetapi banyak yang lupa bagaimana aturan yang tidak boleh dilakukan. Makanya banyak yang mulai terciduk oleh hukum ya. Oke, berikutnya adalah peran sumber daya alam mewujudkan keadilan ekonomi. Seperti apa itu sumber daya alam? Tadi kan sudah disebutkannya ada yang sifatnya karunia Tuhan atau given. Lalu yang kedua adalah kita memproduksi sendiri menggunakan pabrik, jadi ada bahan baku, ada modal. Lalu ada juga teknologi yang mengolah seperti handphone, laptop, televisi, barang teknologi, makanan yang kalian ketika masuk ke Alfamart dan Indomaret itu banyak sekali makanan kemasan itu adalah sumber daya yang sudah diolah, diproduksi untuk keadilan sosial dan ekonomi ya tentu saja. Lalu bagaimana dengan ketidakadilan? Nah, di sini yang seru ya, ketidakadilan penguasaan sumber daya alam ini oleh negara itu bagaimana? Memang sih ada yang tambang khusus tidak boleh ditambang oleh ini ya individu dan perseorangan atau oleh perusahaan. Misalnya tambang emas gitu ya, teman-teman. Tambang emas itu hanya boleh dikelola, dioperasionalkan oleh PT Antam. Hanya satu ya, PT Antam saja. Ya, tidak boleh yang lain-lain. Tetapi Bu, kadang ada toko emas, begitu ya, ada toko emas dan sebagainya. Nah, itu biasanya harus bekerja sama dengan PT Antam terlebih dahulu. Karena kan ada ya, nanti tambang emas itu yang sifatnya perorangan, tapi jauh di sana di pelosok-pelosok daerah. Nah, yang seperti ini kadang pengawasannya ketat, tapi terkadang juga tidak ketat. Nah, teman-teman, jadi yang kita bisa temukan tuh yang misal resmi itu benar-benar ada di bawah pengawasannya Antam ya, teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita bisa masuk ya, bisa masuk lagi ke sub pokok bahasan tatanan perilaku ekonomi.
Apakah masih on teman-teman semua? Ini jam berapa ya? Jam 2 nih. Apakah masih on? Halo. Masih, Bu. Masih, Bu. Dengarkan saya cerita Masih, siang-siang ya. Bu. Mudah-mudahan teman-teman tidak ngantuk. Oke, masih ya, masih bertahan. Ayo, bertahanlah sekuat mungkin. Mumpung masih ini semester berapa sih? Semester satu ya? Semester Tiga. 3. Oh, semester tiga. Oke, lapis kedua deh. Soalnya lapis pertama semester satu. Semester dua kan udah terbiasa di semester satu. Oke, tidak masalah. Yuk lanjut lagi ya. Ini pokok bahasan yang ketiga tentang pelaku ekonomi. Nah, ini pelaku ekonomi ini paling mudah sekali untuk kita ingat-ingat ya. Ini adalah sektor-sektor atau beberapa apa ya istilahnya komponen yang melakukan atau istilahnya dalam rumah bangunan ekonomi itu ini anggota-anggota keluarganya. Mungkin kita bilang kepala keluarganya, anak-anaknya, begitu ya. Atau kalau bukan keluarga, ya di situ orang yang lagi kos, kontrak itu ada yang dituakan, atau yang laki, ada yang perempuan. Nah, di sini untuk tatanan pelaku ekonomi juga bagaimana aturannya, yang perlu kita ketahui empat komponen ini ya. Yang pertama itu rumah tangga, teman-teman. Rumah tangga seperti setiap rumah yang ada di kawasan masing-masing ya. Ada ayah, ibu, atau kakek nenek tinggal satu rumah misalnya. Nah, ini disebut dengan rumah tangga. Nah, bentuk-bentuk yang ada di sini biasanya itu ada barang-barang apa saja yang di dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan misalnya apa. Banyak sekali ya kebutuhan sehari-hari gitu. Lalu di sini untuk sektor pelaku ekonomi, jadi orang-orang di sektor ekonomi ini bisa jadi mereka merupakan tenaga kerja, teman-teman. Jadi orang-orang di rumah tangga konsumen ini merupakan orang-orang yang tenaganya kita bisa gunakan sebagai penggerak ya produsen. Karena kan biasanya seorang ayah itu bekerja di kantor, seorang ibu juga mengajar gitu ya, atau seorang paman itu bekerja di pabrik misalnya. Nah, ini kan mereka ini merupakan pelaku ekonomi karena membawa perputaran keuangan ke rumah tangga dan juga ke negara secara umum. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang dimaksud pelaku ekonomi, orang-orang ini melakukan perputaran kegiatan ekonomi, membuat pemasukan, memberikan pendapatan. Bu, kalau misalnya anggota keluarganya menganggur semua, tidur-tiduran semua gitu tuh itu apakah hujan kok? Hujan. Apakah itu termasuk pelaku ekonomi ya jelas karena dia mengkonsumsi misalnya walaupun menganggur kan juga kadang mereka makan mereka beli sabun mereka juga beli deterjen mereka beli pasta gigi kan artinya juga ada kegiatan mengkonsumsi konsumsi kan bagian dari kegiatan ekonomi ya tentu saja merupakan pelaku kegiatan ekonomi sebagai konsumen oke. Lalu berikutnya ada rumah tangga produsen. Nah, ini kita bisa katakan produsen di sini adalah perusahaan teman-teman pembuat tadi ya, pembuat barang-barang jadi yang nanti digunakan oleh rumah tangga konsumen gitu. Nah, di sini apa saja sih peran-peran untuk perusahaan? Banyak banyak sekali ya, teman-teman. Selain menyediakan apa namanya bahan yang jadi yang dijual yang kita lihat di toko, kita lihat di Alfamart, Indomaret, di Glory, di Supertop dan kawan-kawannya di Hyperstore. Nah, ini adalah rumah tangga produsen, teman-teman. Nah, lalu di sini untuk bisa produksi mereka butuh apa sih? Kenapa disebut pelaku ekonomi ya rumah tangga produsen ini? Jelas karena mereka sendiri ini melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai apa ya melakukan jual beli juga jual beli ini mulai dari memproduksi barang kan artinya ada kegiatan barang mentah itu dibeli dahulu ya dari supplier ada perputaran uang lalu di situ mereka mengolahnya di pabrik lalu jadi menjadi barang yang siap ditaruh di etalase kan dijual kembali ada perputaran ekonomi ada modal ada tenaga kerja. Lalu mereka mengelola bagaimana supaya karyawan tersebut diberi gaji yang cukup, yang sejahtera. Lalu ketika menjual barang, tadi ada promosi, marketing misalnya, campaign sampai ke luar negeri, mengekspor, itu kan sudah jelas sebagai kegiatan ekonomi ya. Dan di mana di situ ada tanggung jawab kesejahteraan, mereka harus memberikan jam sostek atau BPJS ketenaga kerjaan juga. Makanya disebut kegiatan ekonomi begitu.
Lalu berikutnya ada rumah tangga negara atau kita bilang pemerintah gitu ya. Pemerintah kenapa menjadi pelaku ekonomi kira-kira? Karena jelas sekali ya, pemerintah juga memegang beberapa perusahaan yang plat merah kita bilang. Oke, teman-teman harus tahu ya. Ada perusahaan plat merah. Perusahaan plat merah itu adalah perusahaan milik pemerintah yang kita bilang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Contohnya ya PT PLN, PT Telkom gitu ya, apalagi PT Bank Mandiri gitu ya. Ada Pertamina, ada juga PT KAI, ada juga pesawat terbang gitu ya. Garuda itu plat merah juga milik pemerintah. Oke. Lalu ada juga peran pemerintah itu sebagai konsumen juga bisa ya, karena mereka kan juga membutuhkan perlengkapan. Jadi kita bisa saja sebagai produsen, kita pengusaha alat tulis, kita sebagai pengusaha penyedia jasa, cleaning service atau outsourcing. Lalu kita bekerja sama dengan pemerintah, misal Bank Indonesia, kita bekerja sama dengan kementerian, kita memasok alat tulis, kita memberikan pegawai outsourcing untuk cleaning service misalnya. Nah, kurang lebih mereka juga sebagai konsumen di satu sisi ya. Lalu berikutnya peran pemerintah ini juga mengatur perekonomian ya, karena kan mereka juga punya regulasi-regulasi atau aturan yang mengatur warga negara seperti Bank Indonesia kan ada di bawah pemerintah, di mana mereka punya hak eksklusif mencetak uang begitu, sehingga ini dikategorikan mereka yang memutar dan memberlakukan kegiatan ekonomi begitu. Lalu yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Nah, ini luar negeri ini unik. Kenapa sih untuk masyarakat luar negeri kita kategorikan pelaku kegiatan ekonomi yang ada hubungannya dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara. Kenapa sih rumah tangga masyarakat luar negeri ini masuk sebagai pelaku, sebagai salah satu anggota? Ibaratnya kok tiba-tiba ada orang ini di rumah gitu ya. Kenapa? Ayo kira-kira. Karena kan kita ketika melakukan sebuah kegiatan ekonomi atau yang kita bilang kita bekerja begitu saja. Kita sebagai individu ya, kalau kalian lulus kan kalian kerja, otomatis kalian melakukan kegiatan ekonomi. Bekerja pun kalian misalnya mau bekerja di perusahaan. Perusahaan pun adalah aturannya di pemerintah itu yang mengatur ada perusahaan pemerintah, ada perusahaan plat merah, tadi ya swasta, ada lagi satu perusahaan asing. Nah, karena di sini kan kita tidak bisa bekerja tanpa ada singgungan dengan asing karena kita butuh kerjasama untuk luar negeri juga teman-teman ya seperti memproduksi barang karena sekarang kan namanya sudah global, pasti ada yang kaitannya dengan bisnis internasional ya. Yang berkaitan bisnis internasional ada perdagangan ekspor impor, ada juga investasi asing, ada juga leasing misalnya, lalu ada juga apa makanan minuman yang masuk ke sini yang punya asing itu ya, misal Miche gitu ya, Michelin. Lalu ada juga yang lain sebagainya, franchise ya. Nah, itu disebut dengan rumah tangga luar negeri karena kita butuh kerjasama dengan masyarakat luar negeri untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan konsumen, rumah tangga, produsen dan juga negara. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang kebutuhan ya dalam negeri, jadi kita membutuhkan kerjasama luar negeri. Oke, jadi untuk desain interaksinya seperti apa sih mereka ini? Wah, ini yang paling sedikit rumit ya. Desain interaksi mereka ini bagaimana sih cara mereka berkomunikasi nih antar anggota keluarga yang berada di satu rumah sistem ekonomi. Yang pertama tuh ada dua sektor, tiga sektor, yang terakhir terbuka. Nah, yang dua sektor kita bisa katakan ini konsep sektor rumah tangga dan perusahaan. Dua sektor ya, kayak seperti kita mau beli Ichi Ocha, kita masuk ke Alfamart. Aduh, panas hari ini ya, saya mau beli minuman dingin. Selesai, kita dua sektor. Kita rumah tangga konsumen, dan Ichi Ocha adalah buatan produsen. It's mean dua sektor. Lalu apalagi dua sektor, misalnya kita isi pulsa nih, hari ini habis nih pulsanya, paket internet aku habis. Ya sudah, kita tinggal beli ke counter atau pakai My Telkomsel, terisi. Artinya ada dua sektor, kalian dan Telkomsel. Selesai. It's mean dua sektor ya. Jadi ada rumah tangga itu sendiri yang membutuhkan, lalu di satu sisi ada perusahaan yang mengalirkan ya kebutuhan apa hasil hasil produksi mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada penghasilan dari rumah tangga konsumen yang nanti di, digunakan untuk membeli barang hasil produksi dari tetangga produsen. Lalu yang tiga sektor. Nah, ini apa nih tiga sektor itu siapa saja? Tiga sektor ini meliputi apa rumah tangga,
perusahaan, dan juga pemerintah. Jadi tiga ini bergerak berkesinambungan. Nah, ini disebut dengan pasar ya, pasar. Ya seperti pasar tenaga kerja, pasar barang gitu ya, seperti bursa, teman-teman. Misalnya kemarin ini ada bukaan CPNS besar-besaran, rekrutmen besar-besaran. Ini yang dimaksud dengan tiga sektor. Biasanya terjadi di pertengahan tahun sampai akhir tahun ya, eh, penerimaan tenaga kerja. Nah, ini ya bursa tenaga kerja itu biasanya terjadilah kegiatan ekonomi tiga sektor. Ya, itu ada timingnya ya, teman-teman. Apalagi selain bursa tenaga kerja yang dibuka heboh-hebohan ini. Biasanya nanti yang terjadi adalah ketika end years atau akhir tahun sampai awal tahun ya, New Year's. Christmas juga ya, end years, Christmas. Habis itu Lebaran, Lebaran juga. Nah, Lebaran biasanya terjadi juga tiga sektor. Kenapa? Rame kan? Meriah bukan? Apalagi pas Natal juga rame kan? Mall mall jadi rame. Kita punya gaji ke-13, kita punya remun ke-13, serdos ke-13, kita punya tunjangan hari raya, uang dari muncul semua untuk yang punya kerja ya. Untuk yang tidak punya kerja minimal kita dapat angpau. Terjadilah kegiatan ekonomi di situ teman-teman. Kita bisa belanja beli baju, lalu mereka memproduksi baju banyak juga, terus rumah tangga negara mengeluarkan uangnya lebih banyak lagi, makanya kadang kita tukar uang di Bank Indonesia ya, kalau misalnya kita mau bagi-bagi angpau, kalau di apa di sini misalnya kita tukar uang ya ke Bank Indonesia jadi receh yang kecil-kecil dari koin kecil-kecil atau koin yang seribuan kita masukkan ke amplop. Nah, itu rumah tangga negara juga ikut main ya teman-teman mengatur. Bahkan ketika mau hari raya Kurban atau Idul Adha, tiba-tiba harga daging gitu ya, harga daging terjadi pelonjakan atau mau Lebaran harga cabai jadi lonjak. Akhirnya mereka yang menekan dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan tiga sektor, teman-teman. Ya, di event-event tertentu ya, di occasional event, event tertentu ya. Tadi misalnya di bursa tenaga kerja ketika rekrutmen season dan yang berikutnya ketika hari raya dan juga akhir tahun dan awal tahun ya, teman-teman. Lalu berikutnya perekonomian terbuka. Nah, terbuka ini seperti apa? Terbuka ini empat pelaku bermain sekaligus. Nah, ini luar biasa sekali. Biasanya ini terjadi juga tergantung kebutuhan saja ya teman-teman. Misalnya adalah ekspor impor teman-teman. Sektor terbuka ini ekspor impor. Kebetulan saya mengajar bisnis internasional, jadi kita bisa bawakan videonya eksportir yang ada di kabupaten di Jawa Tengah misalnya, di Kota Bantul atau di daerah Klaten ya. Jadi itu mereka pelaku ekspor ini tinggal di desa, tetapi gajinya mendunia. Jadi memang mereka ini orang-orang desa dan mereka setiap hari berkomunikasi dengan baik untuk di Amerika, di Portugal, misal di Spanyol itu dengan bahasa Inggris dan pegawainya warga desa ya, masyarakat desa ya, memang orang-orang desa. Dan biasanya yang dijual itu adalah sumber daya di sekitar mereka seperti kayu kopi, mereka menjual apa namanya daun pisang gitu ya, dijual ke Australia. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dalam empat sektor, karena dari rumah tangga ya tiba-tiba dibikin pabrik, lalu ada aturan custom, ada bea cukai, ada persyaratan ekspor impor di ini apa namanya di pelabuhan yang harus diikutin. Ini kan terkait dengan rumah tangga negara ya. Lalu ada luar negeri, ada eh, apa negara ya, batas negara yang harus di diselesaikan juga aturan-aturannya ini terkait dengan luar negeri, dengan orang yang di sana, dengan buyer itu juga luar negeri. Otomatis di sini ada empat sektor. Nanti ini khusus untuk pelaku kegiatan ekonomi ekspor impor sama ya, memasukkan barang juga seperti itu. Seperti yang terjadi dengan Yiwu ya teman-teman. Jadi waktu itu Indonesia kan pernah heboh marketplace tidak diperbolehkan untuk menjual barang UMKM. Jadi waktu itu UMKM hanya boleh offline kan, tiba-tiba boleh nih UMKM berjualan menggunakan platform e-commerce. Sehingga yang terjadi kan sepi ya. Jualan-jualan di toko banyak sekali yang sepi gitu. Di Jawa terjadi arus apa semuanya masuk ke live studio menjual barang UMKM. Lalu saat itu banyak UMKM yang tokonya itu langsung dari Cina, teman-teman. Kan waktu itu Shopee pernah, kalau misalnya teman-teman pernah beli ya, itu ada toko yang ketika kita beli barangnya dari luar negeri gitu, dari tokonya itu di luar negeri. Nah itu kalau kalian pernah lihat reelsnya di Instagram itu ada nama seperti Tanah Abang ya, daerahnya namanya Yiwu. Jadi Yiwu itu seperti sektor daerah yang itu lima bangunan, lima tingkat ke atas sampai ke bawah, isinya tuh semua barang yang ada di Cina yang ada di dalam marketplace ada di Yiwu gitu ya.
dari mulai anak kecil sampai orang tua, dari mulai kolam renang sampai yang berkaitan dengan api lah, apa sebagai macam ada. Itu ya. Nah, toko untuk yang dari luar negeri sudah di stop, pemerintah tidak boleh berjualan di marketplace. Jadi ada kebijakan khusus sebagai rumah tangga negara mengatur sudah tidak ada toko di Shopee yang tokonya langsung dari Yiwu. Jadi sekarang banyak importir, banyak toko Indonesia yang mengimpor barangnya ke sini gitu ya. Nah, itu dia yang disebut dengan pelaku ekonomi dua sektor dan juga tiga sektor, teman-teman. Oke, kalau langsung seperti itu cerita-ceritanya atau desain regulasi. Nah, desain regulasi ini aturan ya, teman-teman. Jadi ini adalah aturan perekonomian. Nanti mungkin Anda akan pelajari lebih lanjut ya di manajemen apa ya manajemen keuangan atau apa ya ini saya lupa bisnis internasional juga ada sih ya. Desain regulasi ini adalah intervensi teman-teman aturan pemerintah. Jadi tadi yang dimaksud dengan ekspor impor. Jadi ketika ada pasar terbuka ya interaksi pasar terbuka, pemerintah harus campur tangan di sini ya untuk memberikan border atau batasan ya sehingga kita yang di dalam negeri itu terlindungi karena perlu perlindungan untuk pelaku ekonomi yang di dalam negeri gitu ya teman-teman ya kalau tidak dilindungi kita kalah saing ya karena secara teknologi secara mental dan etos kerja saja sudah kalah apalagi hasil hasil produksi kita bisa hancur nanti ya nah itulah kenapa mati-matian kita harus jadi generasi yang punya etos kerja yang keras gitu loh. Kalau enggak kita nanti bisa kelawan arus sama yang tetangga begitu. Nanti kita cari kerja, kalian mencari kerja, rekrutmen lawannya bukan teman-teman dalam negeri bisa aja rekrutmennya dengan orang asing, tetangga, dengan Malaysia, dengan Singapura tiba-tiba ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini makanya perlu ada desain dari pemerintah untuk membatasi ini semua. Contohnya adalah fiskal, kebijakan pajak. Perlu ada pajak yang ditetapkan ketika memasukkan barang impor, ya. Harus ada juga kebijakan moneter, keuangan kalau kreditan, kalau mengkredit barang itu ada plafonnya. Kalau gajinya hanya 5 juta, ya nggak mungkin dong kreditnya 1 triliun gitu. Jadi tetap ada kebijakan moneter ya, ada kebijakan produksi juga ya teman-teman untuk bisa memproduksi barang jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Karena kan tidak mungkin kita memproduksi barang yang ilegal gitu kan teman-teman. Ada kebijakan harga dan lain sebagainya ya, ada ketenaga kerjaan dan perdagangan dengan luar negeri ya, ada custom yang harus dipenuhi ya, ada surat-surat barang yang jalan yang harus dipenuhi. Itulah tatanan perilaku ekonomi. Itu adalah pokok bahasan ketiga, teman-teman. Jam berapa ini? Saya takutnya kebablasan kalau udah ngomong. Oh enggak, masih ya, masih dikit lagi. Nanti mungkin setengah tiga kita bisa tuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman ya? Aman? Aman, Ibu. Aman, asik. Bos. Wah, kalian kuat banget ya mendengarkan saya mendongeng. Kalau di kelas lain mungkin diminta presentasi ya, diikutin aja alurnya. Ketika presentasi, presentasi. Ketika disuruh mendengar mendongeng, ikutin aja. Ya, kita beruntung bisa kuliah, intinya itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke pokok bahasan berikutnya. Untuk apa nih? Tatanan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Ini seperti apa sih cara penyelenggaraan ekonomi di Indonesia? Siapa tahu kalian besok ingin membuat negara sendiri atau tiba-tiba Anda terdampar gitu ya, amit-amit sih. Tiba-tiba ada kepulauan besar sekali seperti Vasco da Gama ya, menemukan Amerika terus membuat negara terus membuat mekanisme kegiatan ekonomi itu kompleks, tidak bisa mudah ya teman-teman. Seperti dalam bisnis internasional ya tiba-tiba karena hasil dari Perang Dunia Kedua selesai, para menteri, calon menteri ya, karena semua negara setelah Perang Dunia itu kan ibaratnya reset ya, istirahat. Ya, habis perang capek kan mereka belum berpikir untuk membangun negara karena rakyatnya pasti kocar-kacir ya. Otomatis mereka belum punya sumber daya yang terkelola dengan baik, belum presidennya juga masih pusing dengan pemberontakan misalnya. Nah, suatu saat Perang Dunia selesai, terus mereka berpikir tentang perdagangan luar negeri, bagaimana setiap negara itu bebas menjual barang ke luar negeri, boleh mengimpor barang. Akhirnya terjadilah ini ya percakapan tentang perdagangan luar negeri dan perjanjian G, GATT ya, General Agreement Tariff and Trade itu di bisnis internasional ya. Eh, Lalu terbentuklah WTO yang di bawah PBB itu, World Trade Organization. Ya, terbentuklah organisasi dagang dunia karena setelah capek perang mereka harus mulai berpikir
bagaimana negara saya ini bisa bangkit lagi, bisa rakyatnya sejahtera lagi, ya jualan lah gitu ya. Kan dan tidak mungkin jualan kan hanya jualan dengan rakyat sendiri, jualan juga harus dengan rakyat orang lain, negara lain yang butuh. Lah otomatis harus ada perjanjian perdagangan luar negeri. Nah, itu adalah sekilas saja ya untuk yang masyarakat luar negeri. Lalu kalau yang di dalam negeri kan otomatis untuk bisa keluar negeri, di dalam negeri juga kegiatan ekonomi harus diatur gitu loh. Untuk mencukupi selain dalam juga mencukupi luar karena ada kebijakan kita sudah kerjasama dengan luar negeri gitu kan. Bahkan ada istilah favorit negara favorit ya di kegiatan ini perdagangan luar negeri itu di General Agreement Tariff and Trade itu ada prinsip tentang MFN Most Favorite Nation. Jadi ada prinsip negara paling disukai. Jadi apabila kita atau Indonesia itu sebagai penjual terfavorit di negara-negara Eropa, kita punya hak ya untuk membuat aturan tarif gitu. Misalnya yang masuk ke Indonesia dari Eropa itu dinaikkan barang-barang jualannya yang harus masuk ke Indonesia harus dinaikkan 20%. Tapi hanya berlaku di negara maju Eropa. Kalau negara yang tidak maju, misalkan Suriname gitu ya, Suriname di Amerika ya, itu tidak ikut. Nah, itu salah satu kegiatan ekonomi yang diberlakukan di internasional, tetapi nanti ada dampaknya di dalam negeri, teman-teman. Ada dampaknya di mekanisme pengelolaan ekonomi. Nah, disinilah kenapa kita harus pelajari sebagai sistem ekonomi karena ada masyarakat luar negeri yang harus juga dilaksanakan kegiatannya. Nah, bentuk pertama itu adalah mekanisme pasar gitu ya. Mekanisme pasar itu mekanisme yang bagaimana, teman-teman? Jadi sebelumnya kita harus tahu ya bahwa mekanisme-mekanisme inilah yang akan mengatur ya, teman-teman, mengatur pergerakan kegiatan ekonomi Indonesia. Yang pertama mekanisme yang berkaitan dengan apa ini pasar. Jadi kalau untuk pasar ini ada dua ini ya sisi mata seperti di sisi mata uang ya. Mekanisme pasar ini liberal teman-teman yang kita tahu liberal ya. Liberal itu katakanlah Amerika sih, makanya dia bebas ya untuk memproduksi barang bahkan individu atau warga negara Amerika tuh bebas punya senjata api ya legal sama seperti di mana tuh di Kuba begitu ya. Jadi liberal tatanan masyarakatnya mengakui dan menghargai kepemilikan pribadi, makanya boleh punya senjata api gitu ya, itu liberal. Lalu ada juga inisiatif usaha, persaingan bebas. Memang sih persaingannya bebas sekali. Kenapa bebas? Artinya mereka mendukung inovasi. Tujuannya itu tidak dibatasi. Misalnya boleh kok membuat usaha kesehatan ini, misalnya perusahaan kesehatan ya di sana itu boleh menduplikasi gen, boleh menduplikasi DNA, boleh apa istilahnya rekayasa genetika, AI dan sebagainya. Mungkin di Asia tabu, tapi di sana boleh karena mereka asasnya adalah inovasi gitu loh, mendorong inisiatif berusaha sehingga terjadilah persaingan bebas gitu ya dan mendukung daya usaha atau entrepreneurial yang sangat tinggi. Nah, di sini ada kebebasan berusaha, istilahnya seperti itu. Ya, memang keunggulannya mereka akan maju secara teknologi karena ide kreatif tidak dibatasi. Ya, ide kreatif tidak dibatasi. Bahkan untuk jasa eutanasia atau suntik mati gitu ya, itu dilegalkan karena itu ada jasanya, teman-teman. Ada usaha kesehatan yang menyediakan jasa suntik mati. Untuk apa? Ini kan untuk orang-orang yang sudah tua sekali ya, dikhususkan orang-orang tua ya, yang memang sudah menghendaki tidak ingin hidup gitu ya, karena mungkin sudah tidak ada sanak keluarga, sudah tidak ada lagi tujuan hidup misalnya, itu udah hal yang umum dan lazim ya di Eropa terutama eutanasia itu. Nah, boleh tidak yang muda-muda? Kalau misalnya nanti di sana ada aturan membolehkan, boleh. Tapi kalau di sini kan tidak. Nah, itulah dampak dari kebebasan, teman-teman. Memang kreatif sih. Tetapi di satu sisi itu punya kelemahan, teman-teman ya. Kelemahannya mereka cenderung membabat atau menabrak nilai-nilai kemanusiaan. Mereka mengesampingkan value of humanity gitu dan juga lingkungan gitu ya. Eutanasia kan otomatis nilai hidup itu kita harus bisa berusaha sampai akhir walaupun
susah payah itu kan value yang di Asia. Nah, sedangkan value umum di sana itu tidak terpakai ya, otomatis secara basic value sebagai humanity tidak masalah gitu kan teman-teman. Akhirnya artinya ada sesuatu yang harus dikesampingkan ya. Itu yang dimaksud dengan mekanisme pasar liberal ya, liberal. Tetapi di satu sisi mereka sangat kreatif ya, sampai punya apa namanya? Sampai punya ini apa tuh? Selain NASA ya, selain NASA, jadi punya stasiun luar angkasa yang paling banyak ya. Selain NASA, NASA punya pemerintah, sedangkan ada yang lainnya, ada SpaceX dan juga ada 5 atau 6 stasiun luar angkasa. Jadi di sana kalau mau ke bulan itu tinggal naik ke stasiun selesai sampai sana. Jadi ada yang seperti itu persaingan bebas ya. Jadi boleh untuk membuat terminal ke bulan. Kalau kita aja terminal bisa aja lu boro-boro ya. Kita udah terminal keluar angkasa. Oke, lanjut lagi. Kita ke mana? Perencanaan sentralistik. Nah, mekanismenya bagaimana? Kalau pasar tadi kan mendukung ini ya, inisiatif, ide kreatif. Kalau sentralistik ini pelaku ekonominya di dipegang langsung oleh pemerintah ya, teman-teman. Jadi ada perencanaan ya, negara yang memonopoli. Ya, ini yang dilakukan di Indonesia. Jadi untuk sumber daya minyak dan juga gas, eh, hasil bumi yang sifatnya alat vital ya untuk negara seperti ya pom bensin itu kan jelas Pertamina saja yang boleh mengelola satu perusahaan ya. Memang keunggulannya tingkat persaingannya di satu sisi apa teratur ya teman-teman, tidak bisa seenaknya, tetapi ada kelemahan ya di sini. Kelemahannya ya persaingannya tidak banyak, jadi mungkin ide kreatif tidak bisa berkembang, itu saja sih teman-teman, tetapi sudah bisa dikatakan tepat untuk Indonesia ya saat ini. Ada ya perbedaan Indonesia dengan Jepang untuk kegiatan sentralistik ya. Misalnya saja di Indonesia untuk provider ya, provider telekomunikasi kita boleh banyak ya, kita pemerintah membuka keran besar, bahkan kalian mungkin jadi pengusaha provider pun masih diperbolehkan. Tapi sudah masuk kategori red ocean atau lautan merah karena pasarnya sudah jenuh ya, sudah berdarah-darah. Jadi provider seperti Telkomsel, XL, Tri, Indosat itu provider. Nah, Indonesia memperbolehkan kan lebih dari satu. Nanti mungkin muncul lagi provider yang lain misalnya. Boleh. Nah, sedangkan di Jepang hanya boleh satu provider dan itu masuk kategori monopoli. Jadi seperti Pertamina untuk minyak di Jepang hanya boleh provider hanya boleh satu, NTT Docomo hanya boleh satu ya. Jadi HP yang ketika Anda beli, nanti misalnya Anda ke Jepang gitu ya, Anda punya HP gitu, Anda bekerja di sana, nanti kartunya harus pakai kartu di sana NTT Docomo, Docomo. Hanya boleh satu itu ya, namanya NTT ya. Nah, nanti di semua handphone sama gitu. Jadi kalau karena di sana negara bencana ya teman-teman. Jadi kenapa providernya satu? Itu memudahkan untuk urusan sentralistik kebencanaan. Jadi di Jepang dan di beberapa negara yang seperti Cina juga ya. Itu kan Cina sering typhoon ya, sering apa namanya? Angin kencang ya, sering ada ini loh apa bencana angin ya. Badai, sering badai. Jadi setiap saat, setiap waktu itu selalu ada di handphone itu peringatan gitu. Jadi sering dapat SMS cinta dari pemerintah untuk yang di Jepang tuh. Dikit-dikit naik kereta, ya ampun pemerintah. Hati-hati, nanti gempa gitu. Itu hampir memenuhi layar ponsel Anda. Isinya alert alert warning dari pemerintah tentang suhu. Misal hari ini kan di sana cuaca kan ekstrim ya. Besok suhu minus misalnya. Waduh, berarti acara saya tidak bisa outdoor. Nah, seperti itu kira-kira ya. Sentralistik. Lalu berikutnya konsep konstitusional tentang mekanisme pengelolaan. Nah, ini kurang lebih seperti apa sih untuk konsep-konsep pengelolaan yang konstitusional. Konstitusional itu diatur pemerintah gitu ya. Pengelolaan yang diatur pemerintah itu ada orientasi pembangunan ekonomi itu ada 5 ya. Nanti mungkin kita bisa jabarkan di minggu-minggu berikutnya. Pertama tuh orientasi pembangunan bersifat pembangunan sumber daya manusia terlebih dahulu. Nanti diikuti dengan pembangunan ekonomi yang sifatnya pemenuhan pemerataan ini ya tenaga kerja, teman-teman. Ada dimensi spiritual itu adalah tentang ini ya.
kepercayaan pada Tuhan Maha Esa, juga agama, juga praktek pemerasan ini juga diharapkan harus hilang gitu ya, atau pungli atau pungutan liar dari birokrasi-birokrasi yang rumit. Kita membuat KTP kan sekarang sudah lebih mudah gitu ya, membuat apalagi itu paspor juga tinggal atau imigrasi, tidak lagi lewat calo, SIM juga ya teman-teman, bisa online. Kalau di Jawa udah bisa online, jadi nanti tinggal kita ambil saja jadi begitu ya. Nah, ini juga harus mekanisme seperti ini dilakukan pemerataannya, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya ada perencanaan demokrasi pasar negara. Nah, ini maksudnya adalah bahwa negara itu menentukan arah ya. Negara punya arah pasarnya seperti apa ya, demokrasi. Di sini ada musyawarah tentang di Dewan Perwakilan untuk menentukan harga-harga tertentu di event-event tertentu. Misalnya nanti mau dinaikkan nih, sekarang kan minyak tanah di Kupang udah mulai langka. Nah, otomatis ini adalah perencanaan demokrasi yang sudah dilakukan di wakil rakyat ya untuk daerah tertentu. Mungkin sudah tidak ada minyak tanah lagi, mereka bilang seperti itu. Mungkin ada sumber daya yang sudah mulai langka, sehingga minyak tanah sudah mulai dikurangi. Nanti mungkin jadi gas ya. Tapi di sini gas masih agak susah ya. Kalau gas yang kecil harus besar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk yang terakhir, yaitu bangunan sistem ekonomi Indonesia. Nah, bangunan ini kan rumahnya ya. Seperti apa sih rumahnya? Nah, rumahnya landasan ideologi yang dimaksud di sini tentu saja Pancasila ya, teman-teman. Nah, di Pancasila ini mengatur banyak hal, mengatur identitas ya, mengatur nilai-nilai karakteristik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang musyawarahnya tinggi. Saking tingginya musyawarah kita sampai julid ke tetangganya, beda dengan Inggris yang individualistik. Jadi kadang ada plus minus ya. Semakin Pancasila kita semakin ngurusin orang juga gitu loh. Tapi di satu sisi kita jadi bangsa yang ramah, jadi gampang untuk memberikan bantuan gitu ya, cepat tanggap. Makanya kita dicap bangsa yang sangat ramah gitu ya. Kalau di bangsa asing atau bangsa barat gitu ya, seperti Australia, Inggris, Jepang bahkan ya, kita jalan-jalan ke tetangga aja dilaporin polisi, dikira kita mau memantau, mau mencuri gitu ya. Padahal kita cuma jalan ke rumah sebelah, gitu. Padahal ke depan rumah aja gitu. Nah, itu dia ya, karena karakteristik kita, ideologinya kita adalah musyawarah mufakat. Musyawarah itu adalah kita harus gotong royong. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Karena kita masyarakat plural ya, masyarakat yang beragam, masyarakat yang sungguh ramai sekali. Tuh. Ya, untuk komponen kesejahteraan itu apa saja yang menjadi bangunan? Yang pertama adalah komponen yang terkait dengan kesejahteraan material tadi ya, dan non material kita bisa simpulkan. Material tadi sandang pangan papan, gitu ya. Non material tadi bisa terkait dengan pendidikan dan spiritual keagamaan, begitu ya. Nah, kalau di Korea itu KTP-nya tidak ada agamanya, teman-teman, tetapi hanya ada alamat tempat tinggal. Jadi yang di depan, gitu ya, pernah ditunjukkannya vlognya siapa itu, Kang Hansol kalau tidak salah. Yang di depan itu foto, lalu nomor KTP, habis itu selesai, udah itu aja. Saya kurang tahu, lupa. Yang belakangnya seperti kolom KTP Korea ya. Belakangnya kolom, nomor, dan kolom gitu aja. Ternyata itu adalah kolom alamat. Dan kebetulan waktu itu yang ngevlog itu memang dia orang Korea ya, bisa bahasa Indonesia. Dia sudah 3 kali ganti alamat rumah, sudah 3 kali pindah rumah. Jadi otomatis kolom dia udah terisi yang ketiga gitu. Jadi ada 5 kolom. Jadi fungsi KTP itu hanya kode, nomor induk KTP-nya, nama lengkap, setelah itu foto selesai gitu ya. Dan fotonya itu cuma foto dia yang jadul pertama kali membuat waktu dia bisa nyetir gitu kan. Terus yang belakang alamat untuk ketika pindah ganti alamat itu mereka wajib lapor tertulis di situ yang baru di kolom berikutnya. Jadi isinya itu tidak ada status Anda lajang menikah, apakah Anda kelamin perempuan atau setengah perempuan, tidak ada ya. Apakah Anda beragama atau tidak ada. Makanya sempat mereka heran kenapa yang seperti ini diatur oleh negara gitu kan ya, karena ideologinya berbeda. Ideologi mereka kan liberal, bebas, terserah gitu loh. Sedangkan Indonesia punya ideologinya sentralistik. Apa-apa harus dipantau begitu ya, teman-teman. Itu sudah dipikirkan oleh pendiri negara ya, otomatis kita yang lahir belakangan
setelah negara berdiri ya harus mengikuti mau tidak mau gitu kan. Kita tidak pernah memilih mau lahir di mana begitu ya teman-teman. Kita hanya bisa menjalani dan tidak bertindak kriminal, kesejahteraan kita tercukupi dan sebagainya. Oke. Oke, dikit lagi ya. Ini udah hampir selesai. Ini udah selesai kok teman-teman. Aduh, sudah selesai. Nanti teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan. Setelah itu saya memberikan pertanyaan untuk cepat-cepatan menjawab ya, biasa raise hand. Oke, ini kita selesaikan dulu komponen kepemilikan sumber daya. Ini adalah benda, pengelolaan dan penguasaan atas benda ini. Kembali lagi kepemilikan sumber daya itu kepemilikan benda adalah milik pribadi atau tadi ya. Kita ini kesimpulan saja sih kesimpulannya. Kepemilikan pribadi, publik atau negara, pengelolaannya seperti apa, apakah efektif atau efisiensinya bagaimana, penguasaannya benda oleh negara atau oleh pribadi, lalu terakhir secara manfaat itu bagaimana? Bisa bermanfaat atau tidak ya teman-teman? Apakah bisa bermanfaat untuk kita, dipakai masyarakat banyak atau hanya untuk individu? Oke, mungkin itu saja sih. Tapi udah bisa next. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya bangunan dari tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Ada ideologi Pancasila ya, pembukaannya sebagai landasan. Lalu ada komponen-komponennya apa saja tadi, gitu, fungsi. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Jam berapa lagi? Saya takut kebablasan. Kita selesai jam 3 ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Kira-kira ada tidak? Saya lihat nih pasti masih pada on atau sudah mengantuk nih. Oh, masih pada on. Masih pada on. Oke, good. Yang mau tanya, silakan. Siapa? Kartika? Tidak. Oke, bertanya tidak? Tidak kayaknya ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung saja ke pertanyaan lempar gitu ya. Kita akan melempar pertanyaan ke teman-teman seperti biasa yang bisa menjawab, ingin menjawab dulu deh, misal ingin menjawab gitu atau yang merasa saya mau dapat poin Bu gitu ya. Silakan raise hand cepat-cepatan baru nanti saya tentukan siapa yang menjawab. Oke, sudah siap? Ada 3 pertanyaan, teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan. Mari kita lihat. Pertanyaan pertama. Jelaskan tatanan kesejahteraan umum. Berikan contohnya. Oh, ayo, siapa yuk? Kemon yuk, yuk, Kemon. Kemon yuk, ayo, Kemon. Apa itu kesejahteraan umum? Apakah ada yang ingin menjawab? Andrea, sepi amat. Pada ngantuk ya. Andrea nih, Andrea. Oke. Silakan, Andrea. Baik, menurut saya penjelasan dari tatanan kesejahteraan umum itu adalah eh, susunan dari kesejahteraan umum masyarakat yang dimiliki oleh negara. Jadi tatanan kesejahteraan umum tuh maksudnya ini kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat mulai dari kebutuhan primernya, kemudian kebutuhan sekundernya, kemudian terakhir kebutuhan tersier. Terus bisa juga terdapat unsur-unsur material dan non materialnya. Contoh dari tatanan kesejahteraan umum kalau kita lihat dalam kehidupan nyata sehari-hari mungkin bisa dilihat dari pembangunan eh, yang dekat kampus jembatan duplikasi jembatan Liliba itu kan membantu kesejahteraan umum kayak misalkan kita dari rumah mau ke kampus itu tidak lagi macet begitu karena sudah ada duplikasi jembatan Liliba atau mungkin bisa juga dengan BPJS kesehatan yang kita miliki atau mungkin eh, asuransi jaminan sosial yang dimiliki oleh pekerja seperti BPJS ketenaga kerjaan begitu Ibu.
Oke, terima kasih. Sudah tepat ya. Baik sekali. Sudah dicontohkan Liliba juga. Saya juga kaget. Oh, ini ternyata duplikasi. Saya pikir menggantikan yang lama. Ternyata dibagi dua. Buat kiri dan kanannya. Sama itu jadi Kulon Progo ya. Ada kali Progo, kali besar. Jadi dia ada dua jembatan. Jadi yang lama ada kecil gitu. Ya, betul sekali ya. Kesejahteraan umum di sini maksudnya adalah jaminan negara atas terpenuhinya hak-hak warga negara terkait dengan sandang pangan papan, kebutuhan primer, sekunder, tersier, bahkan tidak hanya sandang pangan papan sifat material ya, ada yang transportasi, pendidikan juga, rasa aman, keselamatan gitu ya. Makanya kita juga ada rumah sakit, kesehatan juga, kita punya fasilitas kepolisian juga ada ya, dan juga contohnya dari itu tadi sudah dijelaskan ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ada juga asuransi untuk kesehatan di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN gitu ya. Untuk transportasi juga masuk ya, contohnya tadi untuk fasilitas. Apa kira-kira dari Kak Andrea untuk di Kupang yang bisa lebih ditambahkan lagi nih untuk kesejahteraan umum warga Kupang kira-kira selain jembatan? Menurut saya untuk kesejahteraan umum, selain fasilitas seperti transportasi, mungkin fasilitas untuk administrasi, Bu. Karena kalau misalkan mengurus misalkan surat-surat penting seperti kartu keluarga, membuat KTP dan lain semacamnya di Kupang itu masih agak sulit Ibu karena masih kurangnya digitalisasi kalau misalkan dibandingkan dengan yang di Jawa. Kemudian untuk pembayaran pajak-pajak kan kalau di Jawa kan sekarang sudah banyak yang digitalisasi tuh Ibu, misalkan lewat Tokopedia, lewat Indomaret, Alfamart itu sudah bisa bayar pajak seperti bayar PBB. Tapi kalau di Kupang itu masih belum yang tadi belum digitalisasinya belum kuat dan masih bergantung pada yang tradisional jadi lebih lama terus lebih ribet juga Ibu. Jadi mungkin selain di transportasi bisa juga di bagian pelayanan administrasi negara seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Siapa tahu ke depannya dengan terpilihnya beberapa calon ini ya pemimpin daerah yang kita sebentar lagi pilkada ya banyak berdoa ya teman-teman semoga ada kebijakan ke arah digitalisasi pelayanan publik namanya ya untuk membuat administrasi keluarga jadi lebih mudah atau membuat KTP, membuat apalagi itu kartu anak, membuat paspor dan sebagainya itu tinggal ada aplikasi ya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu teman-teman. Terima kasih Kak Andrea. Sip. Yo, yang lain dong. Dua lagi loh, habis itu kita closing. Dah 14.42. Ya, pertanyaan yang kedua, question B. Tatanan pelaku ekonomi itu siapa saja? Contoh regulasinya salah satu boleh. Ayo, biar dapat poin. Lumayan kalau poinnya banyak, nanti udah otomatis mid semester nilainya bagus. Ya. Ya, atau mid semesternya tidak usah mid semester juga tidak apa-apa. Yang penting mengumpulkan nama dan NIM. Kalau sudah aktif sih biasanya nilainya sudah bagus sih gitu ya. Oke, ayo Kemon, Kemon. Ayo, selain Andrea siapa nih? Yang B, kita tunggu. Kita tunggu. Berapa ya? Ada tidak kira-kira tatanan pelaku ekonomi? Oke, kalau misal tidak ada juga tidak apa-apa sih. Misalnya pada ngantuk semua ya. Oke, Yosefina. Tapi sayang ya, teman-teman sudah dapat poin loh, eman-eman ya. Sayang banget. Oke, Kak Yosefina duluan. Aduh, ya. Kak Benediktus sebentar lagi masih ada satu ya. Kak Yosefina Ovita, silakan. Baik, mohon maaf Ibu. Ya, Tatanan pelaku ekonomi itu tadi dijelaskan itu di PPT-nya Ibu itu ada rumah tangga perusahaan, pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Rumah tangga pemerintah itu rumah tangga perusahaan, saya ambil contoh salah satunya itu rumah tangga perusahaan itu seperti mengkonsumsi barang lalu menjual ke produksi barang lalu menjual ke konsumen. ya. Itu saja Oke, yang terima masih saya ingat. kasih. Ya, terima kasih Kak Yosefina. Oke, ya sudah betul ya. Tatanan pelaku ekonomi ada empat ya pelaku ekonomi. Jadi ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan juga rumah tangga masyarakat luar negeri. Untuk
Contohnya tadi misalnya menjual barang produsen lalu kita sebagai pembelian di rumah tangga begitu ya. Contohnya seperti itu. Untuk regulasi itu aturannya Kak. Untuk aturan yang mengatur empat rumah tangga itu misalnya ada kebijakan moneter, kebijakan pajak gitu ya, pajak biaya masuk dari ekspor impor. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada juga apa tuh namanya inflasi, deflasi itu ada kurs mata uang ya yang mengatur tentang harga emas dan mata uang itu biasanya kebijakan fiskal atau moneter ya teman-teman. Misalnya sekarang rupiah naik, rupiah turun itu fiskal dan moneter nanti. Oke, terima kasih untuk Kak Yosefina sudah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ayo, coba yuk. Masyarakat luar negeri menjadi bagian dari tatanan sistem ekonomi Indonesia. Kenapa? Yuk, berikan contoh prakteknya. Iya, tambah susah ya. Ayo, Kak Benedikto. Boleh. Rafael. Rafael. Baik Ibu, sebelumnya Ya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Benedikto Rafael Semau. Di sini saya akan menjawab mengapa masyarakat luar negeri menjadi bagian dari bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya, maksud dari masyarakat luar negeri ini kan menekankan kepada ekspor dan impor ya, di mana tadi itu tuh Ibu berkata bilang kalau misalnya ekspor dan impor itu kan menjadi bagian dari sistem ekonomi Indonesia itu kan membantu dalam hal misalnya masyarakat Indonesia dalam hal ini Indonesia sedang kekurangan minyak dan gas. Oleh Hmm. karena itu dengan lakukannya sistem ekspor dan impor kita dapat mengimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri. Ataupun Hmm. yang baru-baru ini yang sedang viral tuh mengenai tentang beras, di mana beras sedang dapat kelangkaan. Oleh Ya. karena itu pemerintah mengambil suplainya itu dari luar negeri seperti Hmm. dari Thailand, Vietnam Hmm. untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Bu. Kurang lebih Ya. seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rafael Woso. Betul sekali ya. Betul. Terima kasih. Very good. Karena di masyarakat luar negeri ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang masih belum bisa dipenuhi pemerintah gitu. Kenapa beras ya Kak? Kira-kira kenapa harus sampai impor beras Kak? Apa akarnya? Kira-kira Kak Rafael tahu nggak akarnya kenapa kita agraris tapi akhirnya impor mendatangkan beras Kak? Kenapa? Eh, Kira-kira kalau aja. tidak Hmm. kalau tidak salah kemarin dari berita yang saya baca itu karena dampak dari El Nino, Ibu, dari yang Hmm. dikatakan Hmm. oleh pihak pemerintah, kalau Hmm. tidak salah dari Menteri Pertaniannya yang orang dari militer Ibu saya lupa namanya siapa dia bilang pengaruh kita mengalami kelangkaan beras itu karena El Nino yang mengakibatkan tidak terjadinya panen dari beras itu sehingga pada akhirnya kita mengambil suplainya itu tuh dari luar itu yang saya tahu atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa untuk politisasi dan lain segala macamnya namun saya tidak bisa berbicara itu karena Iya. kurangnya data ya tapi Ya, kalau ya, seperti kamu itu ya bisa salah. jadi. Ya, ya bisa jadi. Tapi kan kita harus berbicara data karena kita orang-orang universitas ya, orang-orang dari berpikir ilmiah, jadi harus based on data. Nanti kalau tidak berdasarkan data, nanti kita dikira menuduh gitu kan. Oke, betul Kak Rafael. Oke, betul ya. Bisa jadi karena bencana, bisa jadi juga karena warga negara Indonesia banyak banget, rakyatnya sudah semakin banyak, yang makan nasi juga banyak ya. Otomatis padi atau tanah yang untuk sawah sudah semakin berkurang untuk bangunan gitu kan karena hampir sekarang petani itu pada pergi ke kota hampir banyak yang tidak mau jadi petani juga anaknya petani rata-rata tidak mau jadi petani jadi yang menggarap sawah tidak ada teman-teman ya otomatis sudah banyak sawah yang terbengkelai sudah banyak sawah yang menjadi bangunan tetapi rakyat masih makannya semakin banyak, ya otomatis berasnya kurang. Intinya itu saja secara logika, sehingga kita membutuhkan suplai dari tempat lain. Tapi memang sesungguhnya ada yang bilang bahwa kita bukan negara agraris, karena lihat saja Pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke bentuknya terpecah-pecah dan kebanyakan memang bukan sawah ya areanya, karena di luar Jawa juga bukan sawah juga ya. Kalau tidak salah, yang Kalimantan malah lahan gambut. Sulawesi juga itu banyak yang ikan kalau tidak salah. Yang Indonesia Timur kebanyakan ikan teman-teman. Sesungguhnya yang benar itu Indonesia itu negara maritim ya negara laut. Jadi kita harus bisa berenang sebenarnya. Harus bisa memanfaatkan hasil laut ya. Karena kita paling besar itu areanya justru laut teman-teman. Jadi kita kalau bisa memang harus bisa berenang dan yang berhubungan dengan laut sih sebenarnya hasil-hasil alam laut. Bahkan ada info di Sulawesi, Sulawesi Tenggara kalau tidak salah itu menghasilkan sekitar 68 produk
ikan laut, ada kerang ya, kerang yang kita tidak pernah tahu namanya apa karena hampir semua diekspor, dikirim ke Amerika dan hanya sekitar 10% dipakai di dalam negeri. Jadi mereka punya hasil laut itu yang langka-langka ya, yang kualitas nomor satunya tuh dibawa ke luar negeri semua. Itu dari Sulawesi, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kembali lagi masyarakat luar negeri menjadi bangunan sistem ekonomi karena menjadi salah satu komponen yang harus memenuhi ya untuk kegiatan ekspor impor, memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan di luar negeri. Makanya kita mengekspor, teman-teman. Contohnya seperti itu. Sehingga terjadi perputaran devisa juga pemasukan negara untuk nanti dipakai kebutuhan yang lainnya seperti pembangunan dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Rafael ya tadi. Oke, kurang lebih itu yang kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ayo saatnya bangun. Sudah selesai kelasnya. Oke, nanti jangan lupa presensi ya. Tadi mungkin yang baru masuk dulu kok hilang. Silakan presensi klik hadir di Google Classroom supaya nanti saya bisa rekap gitu ya. Jadi nanti saya akan rekap di Google Classroom dari Google Classroom ke si adik Nono. Oke, ini link presensinya. Jangan lupa untuk materinya juga sudah saya share di Google Classroom. Link presensi silakan nanti klik hadir ya. Baik, itu saja yang bisa saya informasikan. Kita bisa diskusikan. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup kita selesaikan hari ini. Untuk minggu ini kita masih hutang, saya masih hutang lagi satu pertemuan. Nanti saya carikan waktu ya, saya belum bertemu waktunya. Nanti kita diskusi lewat grup saja, teman-teman. Kalau saya tawarkan berarti saya bisanya hari itu. Nanti semisal kalian tidak bisa, kita cari lagi. Gitu saja ya, biar mempersingkat waktu. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Jaga kesehatan selalu, teman-teman ya. Tetap semangat untuk kuliah dan mencari ilmu sampai ke ujung negara Cina. Jangan pernah menyerah ya, teman-teman. Sampai ketemu, selamat siang. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, Terima kasih, saya Ibu. end meeting ya. Ya, Ibu. Ya.